kedua Bung Yata. Eta yang di dia Pak. Ya, terima kasih Bung Burkon. Nampaknya bersiap-siap kedua kesemasi di babak yang kedua, sementara unggul Puji 1-0. Akankah Gensi bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua? Kami dari panitia selamat menyaksikan. Ya, Bung Burkon, komentar sedikit Bung Burkon. Apa yang harus dilakukan bagi para pemain Gensi di pertandingan ini? Sementara di babak yang pertama menurut saya masih kesalahan banyak yang dilakukan dari pemain Gensi, Bung Burkon. Ya, terima kasih Bung Yata. Anak-anak Gensi harus tampil beda di babak yang kedua. Mereka harus jangan sering kehilangan bola Bung Yata. Harus lebih agresif lagi. Harus 1-2 sentuhan harus sudah memberikan umpan kepada rekannya agar peluang tercipta di sektor depan. Sementara kita tahu bahwa lagi-lagi seorang Henry harus turun jauh ke sektor belakang untuk menjemput bola, dan ini patut dievaluasi saya rasa Bung. Ya, Bung Burkon, tentunya karena memang tahu kita Puji juga memiliki skill pemain yang bagus. Masih terjadi kesalahan dari Gensi. Namun cukup bagus Abang mencoba lagi-lagi bola habis dengan alis tagging namanya. Pemain tengah yang cukup agresif kembali ke lapangan. Gensi FC cukup untuk melakukan umpan pendek di sektor tengah. Nomor 8 kali ini saudara Hilman. Back pass cukup berani. Abang di sana cukup bagus. Siapa yang dituju maksudnya? Usman Diara. Akankah mampu Usman Diara? Kesalahan tentunya Mita Oraga. Akhirnya bola keluar lapangan. Lagi-lagi bola selamat dari para pemain Puji FC. Kembali kita nantikan anak-anak Gensi. Namun masih ada upaya. Seorang Hilman kali ini mencoba ke sayap kanan, berbahaya tusukan. Usman Diara Burkon. Kali ini lagi-lagi ada kesempatan lewat umpan crossing daripada Gensi FC, namun sayang Usman Diara harus mendapatkan pressing yang cukup kuat dikawal oleh dua orang pemain sekaligus daripada pemain belakang Puji FC. Dan ini cukup menarik Bung Yata, masih belum ada kesempatan daripada Gensi untuk melakukan shoot on target ke gawang daripada Puji Bung. Ya, lagi-lagi gagal tusukan dari para pemain Gensi. Namun masih Gensi terus merupakan abrik pertahanan namanya. Di babak yang kedua mereka harus bisa menyamakan kedudukan. Kembali kita nantikan nomor 12. Jatuh tadi seorang Yaji Jidan. Oh, harus mendapatkan kartu kuning tadi seorang Ridwan Dule. Es tebus. Nanya doang. Kita juga sudah kedatangan tamu dari Kalimantan Tengah. Ada Bos Ajin, luar biasa kaset. Ditunggu umpan lambungnya ke sini. Ayo breng merek foto sawit. Kembali ke lapangan. Belum tuntas para pemain Gensi namanya. Sedikit tertekan para pemain Puji di babak yang kedua, menit-menit awal nampaknya. Sudah ada instruksi dari ofisial dari Gensi mencoba berpassing berbahaya. Kali ini Usman Diara mencoba kasih bola dia. Masih Usman Diara. Kembali back pass dilakukan. Nomor 13 yang dituju dari sana Abang. Masih lagi-lagi bola disentuh oleh pemain belakang dari Puji FC. Masih ada upaya dilakukan para pemain dari Gensi. Kiwong, pemain libero yang cukup bagus, kembali ke lapangan ke tengah, sodorkan bola. Lagi-lagi tidak sempurna bola. Masih ada upaya dengan sabar, tekun, yakin. Para pemain Gensi melakukan umpan-umpan walaupun mereka sering kesalahan melakukan umpannya. Usman Diara, tabukan hal duet dengan Henry. Masih ada cukup bingung Henry. Lagi-lagi ada tagging di sana, mencoba Wayang dituju, masih belum tuntas. Serangan dari Gensi berbahaya Usman Diara. Lagi-lagi Aris Tegek mencoba. Kembali terjadi, kita nantikan. Henry kali ini umpan pendek lagi-lagi. Aris Tegek masih lagi-lagi datang serangan dari Gensi. Mencoba, ada banyak pola permainan tengah yang cukup bagus. Umpan yang tidak seimbang. Ya, Bung Burkon.
ini ada keberanian tampil dari para pemain Gensi FC. Namun saya rasa Henry dan kawan-kawan belum sempurna Bung Burgon. Iya, sangat luar biasa. Agresivitas sudah mulai dilakukan oleh anak-anak Gensi FC. Sementara pressing yang sangat luar biasa, intercept bola yang masih kuat dilakukan oleh pemain Puci di sektor bertahan, sehingga Henry masih tak berdaya dibuat daripada Gensi FC, Bung Yata. Ya, terima kasih Ajid terima kasih tentunya Bung Burgon. Kembali ke tengah, Wahyu yang dituju, datang umpan crossing tadi, masih dapat diintercept dengan kaki kirinya. Kali ini mencoba ada tekanan bagi para pemain Gensi FC. Sementara masih lakukan lemparan ke dalam untuk Puci FC Mitra Oraga. Kita nantikan, berbahaya, kita nantikan Aris Tegek mencoba lagi-lagi bola disentuh, dicuri para pemain belakang dari Gensi FC. Masih ditutup rapat, seorang Abil di sana masih bisa untuk memblocking. Kita kembali ke lapangan, Willy tadi tunjukkan umpan yang cepat. Kita nantikan Apple, back pass dia dengan pemain yang cukup cantik Nanang. Masih kali ini Apple, umpan crossing. Siapa yang dituju di sana? Ada Willy, masih Nanang di sana. Ada upaya pemain tengah cukup bagus, lagi-lagi bola Tegek. Masih lagi kita hentikan, umpan crossing ke tengah berbahaya. Dibiarkan saja. Ya, lagi-lagi Bung Burgon. Tentunya kita menyaksikan para pemain Puci. Ini luar biasa Bung Burgon. Iya, 1-2 sentuhan bola yang sangat memanjakan tentunya, menghibur penonton, dan sayang umpan crossing yang cukup memanjakan Wahyu tadi tidak mampu diselesaikan dengan baik. Harusnya beliau mengontrol bola sejenak dan harus ada posisi yang tepat untuk melakukan shooting ke arah gawang, Bung Yata. Iya, lagi-lagi peluang tercipta kali ini mencoba anak-anak dari Gensi. Kali ini setelah Kiwong diturunkan di pertandingan di babak kedua, ada sinyal yang cukup bagus tentunya. Penyerangan mulai diterapkan dari Gensi. Umpan crossing, lagi-lagi umpan yang salah tadi dilakukan dari Gensi. Lagi-lagi bola masih berubutan di atas udara. Apa yang terjadi? Wahyu melakukan kesalahan tadi Bung Burgon. Sangat disayangkan kali ini pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan Bung Yata oleh Wahyu, karena ini salah satu kerugian tentunya, karena memang Wahyu ini satu-satunya striker tunggal yang cukup luar biasa dari anak-anak Puci FC. Harus bermain lebih tenang lagi, harus bisa mengontrol emosi tentunya Bung Yata. Ya, luar biasa tuh Jamil Olahraga. Lagi-lagi para pemain dari Gensi menggurung di lini depan. Kita nantikan kembali crossing yang dituju berbahaya. Ada tampil di sana. Lagi-lagi ada Aris Tegek mencoba kembali ke lapangan pemain Gensi. Ada upaya tendangan yang meleset tentunya dari seorang abang, tidak sempurna. Lagi-lagi kesalahan tentunya bagi para pemain depan dari Gensi. Kita nantikan di babak awal, babak kedua, mencoba anak-anak Gensi melakukan tekanan. Yang dilakukan mereka harus mampu menyamakan kedudukan. Kita nantikan. Sementara belum ada peluang tercipta dari para pemain Puci di babak kedua. Lagi-lagi kesalahan dilakukan umpan yang terlalu cepat tadi, sehingga kali ini untung saja. Kita nantikan ada seorang Nanang di sana, kerjasama yang cukup bagus dengan Apple. Kembali kali ini bola bisa diselamatkan oleh seorang Kiwong. Lemparan ke dalam untuk Puci, mencoba Ridwan Bule. Lagi-lagi duel yang selalu terbaca oleh pemain belakang dari Gensi FC. Saudara Apang namanya di sana. Masih lemparan ke dalam, lakukan sudah. Kali ini ada Kiwong berbahaya ke sana. Apa yang terjadi Bung Burgon? Nomor punggung 7 namanya terserap Reksi, belum bisa loncatan tinggi tentunya Bung Burgon. Iya, karena memang postur tubuh yang sedikit kurang tinggi. Seorang Reksi yang diturunkan di babak yang kedua oleh pelatih Puci FC harus sebelum bisa memanfaatkan umpan ya crossing yang sebetulnya cukup bagus, saya rasa Bung Yata. Andaikan itu Wahyu yang menerima bola, saya rasa akan bisa merubah kedudukan tentunya Bung. Ya, lagi-lagi kesalahan umpan dilakukan dari Gensi FC. Harus terjadi tendangan gawang saja dari Puci FC. Kita nantikan masih ada PR yang tersisa dalam hati para pemain dari Puci untuk maju ke depan nampaknya. Masih kembali ke lapangan. Ada Apple di sana. Wahyu yang dituju. Didorong-dorong para pemain dari tengah. Masih play on. Lagi-lagi kali ini mencoba untuk mundur.
pemain yang satu dari Usman Diara. Lemparan ke dalam. Salah lemparan lakukan tadi. Terburu-buru dari Gensi FC. Kembali ke lapangan. Nampaknya kembali ke lapangan, masih kurang sempurna Wahyu. Lemparan ke dalam dari Usman Diara, mencoba tompel, umpan crossing berbahaya. Maksudnya Henry yang dituju, namun lebih dekat dengan Tony, penjaga gawang tentunya yang sudah beradaptasi dengan warga Cibabos. Kembali ke lapangan, tendangan bola ke depan kita nantikan. Seorang Epul tidak sempurna tadi. Mohon maaf penonton, pemilik kendaraan bermotor yang ada di gawang sebelah barat tolong dipindahkan dulu ya. Karena spionnya itu cukup menyilaukan penjaga gawang yang di sebelah timur. Kembali ke lapangan, Puji Wahyu masih tendangan kaki kiri tadi, masih perlahan bola, namun lagi-lagi ada upaya serangan yang depan dari Puji, kali ini berhasil. Para pemain belakang dari Gensi FC di belakang mematahkan serangan dari Puji, umpan melambung. Wow, luar biasa. Seorang Abil tadi harus duel dengan seorang Henry, tidak terkubik nampaknya seorang Henry. Kembali Reksi, pemain kecil mungil, tidak sempurna bola, namun nampaknya menyentuh pemain belakang dari Gensi FC. Kontrol yang luar biasa tentunya, pertandingan yang bisa dinikmati oleh bobotoh Cibabos tentunya. Ketua Pemuda juga masih bisa merokok nikmat. Kembali ke lapangan, masih ada upaya, namun Hasan Aceh menangkap bola tadi. Kembali ke lapangan, duel yang dilakukan bagi Usman Diara tadi harus dihadapi oleh nomor bola Apple tadi. Kembali Iwong, ada upaya yang salah lagi-lagi dia lakukan. Egi mencoba lagi-lagi datang. Wah, yang dituju. Apakah tidak usah? Oh, masih melawan bola. Mencoba Wahyu kali ini dijatuhkan. Ya, panitia tolong dibantu pemilik kendaraan bermotor di sebelah barat. Panitia keturun. Tolong diamankan ya, suruh dipindahkan aja, dipindahkan. Diberi gawang motornya tolong dipindahkan ya. Jangan di pinggir jalan. Kembali ke lapangan. Dan ada upaya. Kesalahan tadi dilakukan umpan dari Ridwan Bule. Masih dapat dibaca pemain belakang dari Gensi FC. Kembali ke lapangan Gensi. Akankah seorang Kiwo yang terus bergelut langsung umpan ke tengah? Masih ada Usman Diara. Usman Diara masih ditutup tadi rapat-rapat oleh Tegek di sana. Lagi-lagi Aris Tegek umpan crossing maksudnya. Epul yang dituju, namun lebih dekat lagi-lagi dengan seorang Kiwong. Cukup bagus Kiwong. Lagi-lagi bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Gensi FC kita nantikan. Ada Henry mencoba, namun lagi-lagi ada Egi. Cukup kondusif Egi di pertandingan ini. Lagi-lagi bola ditutup oleh pemain dari Gensi. Upaya yang dilakukan memanfaatkan lebar lapangan rubah-rubahnya dari Gensi. Mencoba, udah ada akurasi, umpan-umpan yang melambung yang cukup bagus. Dibiarkan dicuri bola. Ya, sangat luar biasa pergerakan agresivitas yang cukup tinggi dilakukan oleh Wahyu Bung Yatna, sehingga mau tidak mau penyelamatan akhir harus dilakukan oleh pemain belakang daripada Gensi FC, dan ini harus dihukum oleh tendangan bebas. Nampaknya tipis saja ini, hampir saja di dalam kotak saya rasa Bung Yatna. Ya, nampaknya untuk ini ada di kotak ataupun di luar kotak Bung Burkon. Ya. Ya, saat itu motor yang dekat kawangan sekali lagi tolong dipindahkan ya. Ya, kita akan konfirmasi dulu dari wasit dan juga
hakim garis. Ini adalah pertandingan yang sesungguhnya harus ada diskusi yang positif tentunya. Ya, nampaknya wasit memutuskan dengan hakim garis bawah terjadi pelanggaran di luar kotak yang terjadi, sehingga hanya terjadi tendangan bebas saja minta olahraga. Iya Bung Yatna, ini satu kesempatan emas dari Puci FC. Harus ada gerak tipu, tendangan bebas yang cukup akurat Bung Yatna untuk menciptakan gol di babak yang kedua ini Bung Yatna. Ya betul juga Bung Burgon, dan kita tahu ini nampaknya Wahyu yang harus melakukan tendangan bola Bung Burgon. Akankah Wahyu yang punya skill tendangan besar kita nantikan dari Puci, mampukah bisa menjebloskan ke gawang sementara cukup rapat Bung Burgon agar bentus yang dibuka dari Gensi FC kita nantikan sedikit meragukan. Wahyu masih bisa diantisipasi Bung Burgon. Wasit berganti pemain dari Gensi FC, Yazid Jidang ditarik keluar digantikan oleh Ilham. Kembali ke lapangan, peluang masih belum usai dilakukan dari Puci. Lagi-lagi contohkan hasil yang terjadi. Apa yang terjadi di Murgan? Ada pergerakan tangan yang refleks sebetulnya dari pemain belakang Gensi FC, dan ini terjadi handsball Bung Yatna. Ini sangat menguntungkan tentunya, dan ini harus mampu dimanfaatkan dengan baik. Peluang 100%, 24 karat tentunya Bung Yatna. Ya, ini kenapa Hilman sampai melakukan seperti ini Bung Burgon? Ya, saya rasa ini ada sedikit agresivitas yang cukup tinggi sehingga tidak mampu mengontrol tangannya untuk melakukan pergerakan ke atas Bung Yatna, sehingga bola menyentuh tangannya Bung. Ya Bung Burgon, betul juga kita nantikan ada tendangan drama penalti di kotak putih, memberikan hadiah penalti sama wasit kepada seorang Willy. Gol. Akhirnya Willy dengan mudah Bung Burgon. Iya, luar biasa. Willy dipercaya oleh kapten tim untuk melakukan eksekusi tendangan penalti tadi, karena kita tahu bahwa gerak tipu body painting daripada Willy sangat luar biasa. Sementara kali ini beliau juga masih konsisten untuk melakukan pressing di sektor bertahan dan mampu menciptakan satu gol bagi Puci FC Bung. Ya, kembali ke lapangan, masih tendangan keras yang sedikitnya tentunya para pemain Gensi sudah mulai tidak percaya dengan Henry yang tetap terhalang oleh seorang Abil di belakang. Masih belum mampu seorang Henry, namun kita percaya Gensi masih memiliki pemain depan Usman Diara yang belum juga untuk melakukan syuting yang keras. Kembali ke lapangan, Gensi Ridwan Bule dari Puci mencoba koreksi yang dituju, masih ditujukan kepada Ridwan Bule. Duel dia dengan seorang abang pemain jaga gawang pemain belakang dari kesebelasan Gensi. Lagi-lagi kita nantikan tendangan pojok dari kesebelasan Puci FC. Tentunya sedikit saja pada rekannya, masih Willy mencoba ada lagi di depan, masih Willy. Apa yang terjadi tentunya Willy, namun kali ini serangan balik datang dari Gensi. Lagi-lagi ditutup rapat oleh pemain belakang dari Puci. Mencoba kali ini tegek umpan crossing. Apa yang terjadi Bung Burgon? Luar biasa kali ini, lagi-lagi serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Puci FC. Namun cukup menarik, lagi-lagi seorang Willy Bung Yatna, pemain back namun mampu melakukan overlap, penetrasi yang dilakukan Willy mampu merepotkan lini bertahan Gensi FC, sehingga satu tendangan keras mampu dilesatkan, namun untung masih mampu diblok dengan baik oleh Haji Hasan Sambung. Dengan reaksi pemain kecil Willy mencoba cukup ada rekan yang menjengkol Bung Burgon. Lagi-lagi para pemain dari Puci mencukup menggemparkan para penonton. Lagi-lagi nomor 16. Kali ini kita nomor 15. Ada Wahyu, reaksi yang dituju. Sayang Bung Burgon. Ya. Buka
komunikasi yang dijalin sangat baik oleh anak-anak Puci FC di babak yang kedua ini Bung Yata, sehingga lagi-lagi peluang masih tercipta dan ini patut diwaspadai oleh pemain belakang daripada Gensi FC, Bung. Iya, betul juga Bung Burgon. Tentu kembali ke lapangan Henry yang semestinya menjadi target on untuk melakukan tendangan ke gawang. Masih Henry kuasai bola, back pass dengan Kiwong dari anak-anak Gensi. Masih Kiwong, cukup bagus Kiwong. Ya Bung Burgon, melihat Kiwong ini sebetulnya sudah ada perubahan. Ya, Gensi semenjak Kiwong diturunkan ada perubahan penyerangan yang mulai berani membuat di Gensi. Betul sekali, Kiwong kali ini diturunkan di babak yang kedua, sudah mulai ada perubahan pola permainan dari Gensi FC. Namun lagi-lagi Bung Yatna, karena agresivitas pressing yang masih kuat dilakukan oleh Puci di sektor bertahan, sehingga tidak memiliki kesempatan oleh Gensi untuk melakukan syuting ke arah gawang dengan leluasa, saya rasa, Bung. Ya, betul juga Bung Burgon, kembali ke lapangan. Nampaknya para pemain Puci di sore hari ini mendapatkan angin segar. Tentunya didukung dengan Boboto Putra Cibobos yang menyaksikan di pinggir lapangan, tentunya luar biasa. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Bos Iong, Bos Perdi, Bos Manto, Bos Bajil, para korlap, para donatur, dan juga ada komunitas supir, komunitas holding yang luar biasa selalu mendukung Puci tentunya untuk berlaga. Ada juga Bos Sadam, terima kasih Bos Sadam, yang sedikitnya sekarang ini Bos Sadam bisa duduk santai. Iya, betul sekali. Kemarin beliau masih agak pusing. Iya, agak pusing, Bung. Melihat anak-anak Puci bermain, Bung Burgon. Iya, betul sekali. Namun sedikitnya sekarang sudah tersenyum lewat dan ya, Jatong Putra Bung Burgon. merokok pun kelihatan nikmat, Bung Yatna. Ngomongnya kia Bung Burgon ayo nama. Kumaha? Iya karak main. Dari nepak tanah. Halo Jatong Putra, ditunggu Bang Lambungnya ke reporter. Kembali ke lapangan, hanya ada tendangan fair play dilakukan dari kedua kesebelasan. Setelah tadi ada pemain yang jatuh dari Puci, namun sudah bisa bermain kembali ke lapangan. Wahyu, kita nantikan Wahyu yang belum bisa mencetak gol. Ada lagi umpan yang dilakukan, ada nomor 16, lagi-lagi Wahyu yang kurang bisa ada umpan yang menarik di sore hari ini tentunya. Namun kita percaya masih ada waktu untuk Wahyu melakukan tendangan ke gawang. Kembali ke lapangan, datang crossing dari Gensi, mencoba lagi-lagi bola dipatahkan pemain belakang dari Puci FC. Masih belum berakhir. Tompel, pemain senior lakukan umpan menyerang dengan Kiwong. Lihat pergerakan kawan Kiwong cukup bagus kali ini. Usman Diara sengaja kali ini mencoba umpan ke tengah, siapa yang ketujuh, masih cukup bagus. Lagi-lagi ditutup rapat pemain belakang dari Puci. Henry harus bergelut dengan bola, kita nantikan. Ada Hilman di sana, masuk terobosan. Lagi-lagi bola dicuri. Pemain belakang ada di Puci, masih berbahaya. Kesalahan tadi dari pemain belakang dari Gensi FC. Kembali, masih ada upaya, lagi-lagi bola disentuh oleh pemain dari Puci. Masih umpan-umpan crossing, kita hentikan. Nomor punggung 7, saudara Roksiksi, masih reaksi di sana. Ridman Bula di sana, masih umpan. Oh, kurang sempurna. Dicuri bola dari Gensi, mencoba Henry. Iya Bung Burgon, namanya ini juga harus diporsir tendangannya Bung Burgon. Iya, karena memang Henry memiliki kualitas fisik yang saya rasa seperti kuda liar, Bung Yatna, sehingga mampu melakukan gebrakan-gebrakan dengan skill individunya. Saya rasa tidak terlihat capek yang cukup melelahkan daripada seorang Henry, Bung. Iya betul juga Bung Burgon. Kita kembali ke lapangan, masih aman tentunya para pemain di Puci di babak yang kedua. Kembali kita, ada nomor 16 di sana, seorang Egy di sana. Masih umpan, masih reaksi, Egy lagi yang ketujuh. Umpan crossing sudah melegang perapatan, berbahaya. Kita nantikan, Epul, ada lagi Egy. Umpan yang salah dari seorang Egy. Masih bisa dipatahkan bola oleh pemain dari Gensi. Mencoba ada upaya, Usman Diara yang masih belum bisa untuk melakukan shooting. Umpan ke tengah dari Gensi berbahaya. Lagi masih aman. Ya, sangat disayangkan kali ini Gensi FC. Henry lagi-lagi peluang yang seharusnya 100% tercipta gol, namun tendangannya masih dibantu oleh Mister Gawang, Bung Yatna. Mister Gawang ikut bermain juga Bung Burgon. Iya. Berbahaya lagi
Pergantian pemain masih tadi Gensi FC, Tompel ditarik keluar digantikan oleh Kawasasi. Yang kedua, nomor punggung 6 ditarik keluar digantikan oleh DDJR nomor 18. Ya, Bung Burkon masih belum tutus pertandingan di babak yang kedua, sementara 0-2 tertinggal Gensi. Namun sudah merupakan ada peluang yang tercipta dari Gensi dan kawan-kawan. Kita nantikan mencoba ada upaya lagi serangan dari Gensi, namun dicuri. Nomor 8 kali ini mencoba reaksi di sana dari Puci, masih berjibaku masuk ke sayang tendangannya. Ya, Bung Burkon sedikit terburu-buru para pemain dari Puci, Bung Burkon. Ya, satu momentum yang masih sedikit kurang tepat dari seorang Ridwan Bule, Bung Yatta, untuk melakukan shooting ke arah gawang. Ada satu jarak yang seharusnya satu langkah lagi untuk melakukan dribbling bola ke depan agar ruang tembak bisa tercipta dengan leluasa, Bung Yatta. Ya, betul juga Bung Burkon. Kembali ke lapangan. Wahyu yang sedikitnya harus bisa menyambut bola ke belakang dia, karena selama ini belum ada umpan yang menarik seperti biasanya di sore hari ini. Bola keluar lapangan Mitra Oraga. Terima kasih ada rokok datang ke meja panitia, luar biasa. Kesalahan. Oh, tiap Herna, nomor PRT. Mudah-mudahan laut turun PRT. Kembali ke lapangan, lempar ke dalam. Kita nantikan dari para pemain Puci. Akankah mampu kali ini menambah pundi-pundi golnya dari Puci? Berbahaya. Masih Ridwan Bule kejadian dia digembit oleh dua orang pemain tentunya dari Gensi. Selamatkan sementara. Lagi-lagi Usman Diara. Kurang sempurna Usman. Kembali ada upaya, masih melakukan umpan crossing dari Puci, masih dilakukan berbahaya, namun masih cukup ada dan belakang dari Gensi. Wow, apa yang terjadi? Dua orang masuk aja, dibantu, yuk. Ya, berbenturan keras itu, Burkon. Yuk, dibantu yuk. Bawa air. Nyeri soko. Ya, kita doakan semoga kedua pemain masih bisa melaksanakan pertandingan tentunya Mitra Olahraga. Di sisa-sisa waktu yang masih ada di babak yang kedua ini tentunya. Kembali ke lapangan. Play on bola lakukan sudah. Kita nantikan Puci, Reksi yang menanti bola, kita nantikan Reksi. Pemain yang cukup muda. Bersama dengan Ridwan Bule tadi. Alah umpan tadi dari seorang Ridwan Bule. Tidak bisa memberikan umpan yang sempurna. Kembali kali ini mencoba pemain nomor punggung 3 dari anak-anak Gensi. Masih kesalahan dilakukan bagi pemain Puci di belakang. Ya, harus tetap fokus, Bung Yatta. Saya rasa pemain Puci di sektor bertahan harus mampu kembali melakukan pressing yang cukup kokoh. Komunikasi harus masih terjalin. Sementara kita tahu bahwa peluang dari Gensi pun sudah mulai bisa berubah kembali, Bung. Kembali ke lapangan. Hampir saja Mitra Olahraga. Tendangan volley tadi dilakukan dari Gensi, namun masih ada di atas Mister gawang. Sarang Kawasasi, pemain yang baru dimasukkan di babak yang kedua ini, namun masih belum merubah kedudukan, sementara masih tetap 2-0 di babak yang kedua, unggul sementara Puci. Kita nantikan tendangan kamu melakukan sudah Reksi yang dituju tadi. Cukup jauh Reksi menanti bola, ada Willy mencoba umpan terobosan. Ridwan Bule yang dituju.
Bule kembali bebas dengan Willy berbahaya. Willy sayang digurkan. Kembali ke lapangan, dianulir gol yang tercipta. Kembali ada berbahaya Henry. Lagi-lagi ada Egi di sana. Kiwong dari pemain Gansi mencoba Usman Diara yang dituju. Lagi-lagi tertutup. Bola permainan dari Usman Diara minta olahraga. Ya, setidaknya kali ini nampaknya kualitas fisik yang sudah mulai berkurang dari anak-anak Puci FC. Namun mereka harus tetap fokus untuk melakukan sentuhan-sentuhan bola yang cukup baik, saya rasa, Bung Yatna. Ya, mengurungkan kembali ke lapangan, masih belum usai. Pemain-pemain dari Puci masih semangat tentunya. Walaupun kali ini banyak ditekan di babak yang kedua dari Gansi. Lagi-lagi bola ditutup rapat oleh pemain yang cukup bagus dari Epul. Kembali ke lapangan, terjadi tendangan lagi-lagi dari Gansi mencoba Usman Diara. Haruskah mampu Usman Diara? Kembali ke lapangan, Kiwong mencoba umpan ke tengah. Masih ada lagi-lagi ada Kosasi, masih belum akhir. Namun Willy lagi-lagi menyelamatkan. Oh, luar biasa. Tendangan yang keras tadi diluncurkan pemain belakang dari Puci. Kembali, kali ini kita nantikan ada tendangan keras dari anak-anak Gansi. Cukup bagus seorang Tony memeluk seorang ataupun bola yang begitu nikmat tampaknya. Apa yang terjadi? Wasit memilih panjang pertama, babak kedua selesai dan pertandingan ini 2-0. Silakan Bung Burhan. Iya, terima kasih Bung Yatna yang sudah sangat luar biasa mereporti pertandingan di babak yang kedua antara Puci FC berhadapan dengan Gansi dengan skor 2-0 untuk kemenangan Puci FC. Iya, Puci akhirnya lolos ke babak grand final di hari Selasa nanti. Dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada official tim dan juga para pemain daripada Gansi FC. Anda bermain sudah sangat luar biasa. Anda bermain sudah cukup maksimal. Namun keberuntungan belum berpihak kepada Gansi. Semoga kita bisa ikut gabung kembali di Open Turnamen Cibobos Cup tahun depan. Dan penonton semuanya, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan kembali menyaksikan laga fitness, laga